Duduknya itu akan menjadi penyesalan yang sangat besar buat dia nanti di hari kiamat. Nah, kita akan bahas dalam waktu yang nggak panjang insya Allah. Mudah-mudahan barokah dan manfaat untuk semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang dimuliakan Allah, alhamdulillah malam ini malam Jumat dan saya masih berada di Makkah Al-Mukarramah dan lagi bertamu di kediaman Ustadz Abdul Hadi, salah satu pengajar yang pernah mengajar Al-Quran selama 28 tahun di Masjidil Haram, dan insya Allah beliau akan kembali ke tanah air dan membuka pondok tahfidz Quran di Pontianak sana ya, insya Allah. Nah, dalam kesempatan ini saya mau menyampaikan satu hadisnya Rasulullah SAW tentang masalah duduk berzikir dan bersolawat pada Nabi Muhammad SAW. Dalam sebuah hadis disebutkan, maqada qaumun maq'adan lam yadhkurullaha subhanahu wa ta'ala fih wa lam yusallu ala nabi sallallahu alaihi wasallam illa kana alaihim hasratan yaumal qiyamah atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Maka ada qaumun maq'adan, tidaklah sekelompok orang atau suatu kaum, bisa jadi juga satu orang, duduk di suatu tempat, lam yadhkurullah subhanahu wa ta'ala fi, di tempat itu dia tidak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, walam yusallu ala nabi SAW, dan tidak bersolawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melainkan alaihim hasratan yaumal qiyamah. Duduknya itu akan menjadi penyesalan yang sangat besar buat dia nanti di hari kiamat. Nah, kita akan bahas dalam waktu yang nggak panjang insya Allah. Mudah-mudahan barokah dan manfaat untuk semuanya. Nah, yang pertama di sini ya, duduk di suatu tempat ya. Duduk di suatu tempat itu kalau di dalam agamanya Allah Ta'ala ada aturannya. Jadi tidak sembarangan duduk ya, tidak sembarangan duduk. Duduk itu ada aturannya. Jangan sampai kita duduk seperti duduknya kambing, duduknya kucing, ya, duduknya kuda, nggak pakai aturan, mau duduk, mau bangun. Nah, kalau Muslim, duduk itu ada aturannya, duduk ada adabnya. Di antaranya, kita kalau datang di suatu tempat, itu dilarang duduk di suatu tempat yang sudah menjadi kebiasaan seseorang duduk di tempat itu. Jadi misalnya ada satu majelis, ada satu sudut, fulan biasa duduk di situ, maka kita nggak boleh datang tiba-tiba duduk di sana. Nah, itu nggak boleh. Nah, itu adab dalam Islam. Bagaimana kita menghargai tempat yang biasa diduduki oleh seseorang. Ya, ada beberapa adab dan aturan dalam duduk. Nah, di antaranya kita kalau duduk disunahkan untuk berzikir dan bersolawat kepada Allah Ta'ala dan solawat pada Nabi Muhammad SAW. Suruh zikir dan solawat. Karena itu diajarkan kalau mau duduk disuruh baca Bismillahirrahmanirrahim wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Itu kalau duduk. Nah, kalau bangun dari duduk juga kita disuruh baca Bismillah, sholawat dan doa kafaratul majlis. Nah, agar apa? Agar duduknya tidak seperti yang disebutkan dalam hadis ini, menjadi penyesalan kelak di hari kiamat. Bahkan di riwayat yang lain dikatakan kalau duduk sampai nggak ada zikirnya, nggak ada sholawatnya, maka dia orang yang duduk tadi bangun dengan aroma yang lebih busuk daripada aroma bangkai. Nauzubillah min dzalik. Karena itu ya ikhwani rahimakumullah, kita harus memaksakan diri ya, dipaksakan, dibiasakan. Saya mau duduk, maka kita paksakan baca bismillah atau kita baca la ilaha illallah ya, atau apapun zikir, kemudian kita lanjutkan dengan sholawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, hikmahnya apa itu? Hikmahnya Allah tidak mau Rasulullah SAW itu dilupakan. Jadi sampai kita duduk dimanapun saja suruh nyambung hati dengan Nabi Muhammad SAW. Dimanapun.
nggak boleh hati kita putus dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kalau udah kita duduk ingat sama Rasulullah SAW, ya otomatis kita akan terlindungi. Ya kita akan terjaga. Rahmatnya Allah akan turun, malaikat akan berdatangan. Otomatis kalau malaikat berdatangan, rahmat turun, ya setannya akan menyingkir. Tapi coba perhatikan, dari mulai pagi sampai malam tadi, duduk kita yang baca sholawat yang mana? Nah, duduk kita yang nggak baca sholawat yang mana? Mana yang lebih banyak? Duduk yang sambil sholawat, atau duduk yang tanpa sholawat? Duduk yang dengan berzikir, atau duduk yang tanpa zikir? Padahal cuma sederhana. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Sederhana. Tapi kenapa itu kok seringkali lewat, seringkali nggak terlaksanakan, ya, seringkali terlupakan, karena setan itu ada. Ya, setan itu berjuang, jangan sampai ini orang ini duduk baca zikir, jangan sampai orang ini duduk baca sholawat. Karena kalau dia duduk berzikir, dia duduk bersolawat, dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat rahmat, untung duduknya. Nah, itu merugikan setan. Maka setan berjuang, jangan sampai kita ingat ya berzikir dan bersolawat. Nah, sederhana, tapi kalau kita amalkan hasilnya luar biasa. Sehingga kalau diambil makna kebalikannya, siapa yang duduk berzikir, siapa duduk bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, maka duduknya akan menjadi keuntungan ya, yang sangat besar di hari kiamat, dan keuntungan yang sangat besar saat hidup di alam dunia ini. Nah, kalau sudah kerugian, Allah bilang kerugian, berarti tempatnya itu tidak barokah. Bayangkan di sudut-sudut rumah kita duduk nggak pernah berzikir, kita duduk nggak pernah bersolawat, maka sudut-sudut rumah kita nih nggak diberkati, ya nggak ada barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya yang datang ke rumah kita, na'udzubillah ya, semoga itu nggak terjadi, yang berdatangan adalah setan. Ya, setan ini berdatangan dari segala penjuru, kumpul di rumah kita. Kenapa? Karena kalau duduk kita nggak zikir, kalau duduk kita nggak solawat. Nah, kalau sekedar duduk disuruh zikir dan suruh solawat, maka tentunya kalau kita mengkhususkan ya suatu majelis hanya untuk zikir dan sholawat, itu jauh lebih luar biasa. Bagaimana kalau kita jadikan rumah kita untuk bersolawat secara khusus pada Nabi Muhammad SAW, untuk zikir secara khusus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka rumah kita akan menjadi pos kumpulnya para malaikat, menjadi pos yang menjadi datangnya rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah paham nih malaikat, kalau lewat harus mampir kemana, malaikatnya paham. Karena di situ sudah disiapkan tempat duduknya malaikat. Ya malaikat duduknya di mana? Di majelis zikir, di majelis ilmu, bukan di majelis yang lain. Imam Ghazali menukil suatu riwayat, ya Imam Ghazali menukil suatu riwayat di mana disebutkan di situ Rasulullah bersabda SAW, al-majlisus salih yukafiru anil mu'min alfi majlisin min majalisis su'. Kama qala sallallahu, majelis yang baik, duduk yang baik itu akan menghapuskan 2 juta majelis buruk. Ya, majelis buruknya mukmin. Ada 2 juta yang mungkin kita pernah duduk yang nggak baik, itu akan terhapus keburukannya itu akan terhapus kalau kita duduk di tempat yang baik. Otomatis kita nggak usah repot-repot cari majelis yang baik-baik. Duduk kita bisa jadi baik kok. Ya nggak usah jauh-jauh cari, saya harus ke majelis taklim ini, majelis taklim ini. Mulai dari yang kita bisa duduk kita sendiri. Tiap hari kita kan duduk. Jadikan itu jadi majelis duduk yang baik. Dengan apa? Dengan mulai berzikir dan bersolawat. Apalagi kalau kita datang ke majelis ilmu. Apalagi kalau datang ke majelis khatmil Quran. Ya, apalagi kalau kita datang ke majelis as-shalah ala Nabi Muhammad SAW, majelis solawat. Apalagi kita datang ke majelis di ta'allum wa ta'lim yang khusus gitu ya, maka tentu di sana akan lebih banyak hal kebaikan yang kita dapatkan. Jazakumullah khairan. Semoga yang sedikit ini manfaat dan barokah dari rumah di wilayah mana ini namanya? Utaibiyah. Utaibiyah di balik pasar ya, di balik pasar masuk ke dalam, lurus hampir mentok belok kanan. Nah, di depan masjid ada gang yang tingginya luar biasa, tapi cukup berapa langkah ya, nggak usah sampai pol, nanti sampai rumahnya Syekh Abdul Hadi. Saya selama di Madinah, di Mekah, ditemani oleh putra beliau Abdullah, yang Masya Allah ini Abdullah ini tak kenal lelah, sudah membantu saya keliling menyusuri jejak leluhur saya
dan jejak pemimpin kita semua, yaitu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah barokah untuk saya dan semuanya, manfaat untuk saya dan semuanya, dan mudah-mudahan kita segera ketemu di tanah akhir sihah wal afiyah. Hakadza alafu minkum wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.